yang namanya life insurance, kategori life insurance itu dia masih dipecah lagi, Widya. Jadi masih dipecah lagi, ada jenis-jenis produk asuransinya macam-macam nih. Ada yang tradisional, ada yang unit link. Nah, ini ada sifatnya masing-masing nih. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan kamu tadi, ya bisa ditunggu dulu, sabar. Oke, aman? Ya. Semangat nih, seneng aku. Oke. Nih, lah ini tadi. Jadi secara singkatnya, life insurance itu ada 2 kategori, ada 2 jenis asuransi. Life insurance tradisional, ada life insurance unit link. Jadi ada yang di tradisional, ada yang namanya whole life, ada yang namanya health insurance. Kalau untuk yang di unit link, ada yang namanya life insurance plus nilai tunai, ada juga manfaat tambahan atau rider tambahan. Ini sekilas saja ya, mungkin mau dicatat karena ini nyambung sama nanti pertemuan berikutnya nih. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasanya objek yang diasuransikan ini adalah benda-benda atau aset. Objek tersebut bisa jadi rumah pribadi, tempat usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. Apabila terjadi resiko atau sesuatu yang tidak diinginkan pada harta benda atau aset, maka perusahaan asuransi akan menanggungnya. Contoh paling gampang ceritanya Yosa tadi. Tentu dengan kompensasi Anda membayarkan premi pada pihak asuransi. Jadi ada istilahnya iuran yang dibayarkan untuk mendapatkan benefit atau manfaat perlindungan. Jadi kalau di kalangan para agen ini ada guyonan itu, kalau asuransi itu sebenarnya beli uang besar dengan uang kecil. Mungkin Yosa tadi baru bayar premi berapa lama itu, mungkin hilangnya bulan keberapa itu, Yos? 6 bulan lah, bayar preminya 6 bulan, ditempui, ditukar sama unit baru atau senilai dengan unit baru tadi. Jadi ya mengurangi kerugian yang kemungkinan terjadi itu tadi gitu. Jadi kalau mau mengklaim asuransi itu yang pertama ya kita tergantung dengan kontrak atau polis asuransi kita masing-masing. Karena kan setiap nasabah itu kan punya apa ya, kebutuhan. Pertama kebutuhan, kedua kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang beli asuransinya sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada saat terjadi resiko ya bisa digantikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi ada juga yang ternyata sebenarnya butuhnya, contoh sebenarnya butuhnya itu 1 miliar, tapi ternyata hitungan 1 miliar preminya misalkan senilai A, ternyata orangnya masih belum ngangkat nih, belum mampu untuk bayar premi segitu. Akhirnya si nasabah beli preminya separuh dulu ya, pada akhirnya plafonnya gak dapat 1 miliar, tapi dapatnya yang 500 juta. Jadi tergantung sama kontrak polis asuransinya. Jadi kita nggak bisa pukul rata, semua tergantung sama polis asuransinya kayak gitu. Karena ada jenis-jenis plafonnya masing-masing kayak gitu. Ada jenis-jenis uang per tahunan masing-masing. Karena setiap orang itu kebutuhan dan kemampuannya berbeda-beda kayak gitu. Jadi bukan perihal tentang di cover 100% atau berapa persennya, tapi setiap orang punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga pada saat pencairan klaim ya pasti nilainya berbeda-beda juga kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi standarnya untuk klaim itu ya pasti yang pertama itu ada persyaratan yang memang ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Kalau contohnya Yosani tadi contohnya. Jadi untuk bisa mengklaim asuransi kerugian, ini kategori asuransi kerugian, itu memang ada sebagian uang yang harus dikeluarkan oleh nasabah sendiri selain premi asuransinya. Jadi itu namanya cost share. Jadi kalau istilah tekniknya adalah cost share. Jadi ada sebagian uang yang memang itu dari awal kontrak kerjasama atau kontrak polis asuransinya sudah disebutkan bahwa
ada sebagian yang memang ditanggung oleh nasabah. Jumlahnya berapa tergantung, masing-masing perusahaan berbeda kayak gitu. Kalau sebagai contoh lagi, ini simple nih. Jadi saya dulu pernah ngeklaimin mobil nih, mobil saya ditabrak orang. Lah bumper depannya sama itu radiator AC-nya hancur nih. Nah saya akhirnya ke asuransi, ke tempat saya mengcover mobil saya. Lah saya tidak serta-merta datang langsung mengklaim, tapi juga ada sebagian yang memang harus saya bayarkan karena sudah ada aturan perusahaannya, yang mana ada sebagian yang memang ditanggung oleh nasabah. Saya dulu itu nanggung berapa ya, 300.000 untuk satu kejadian ya. Jadi itu yang memang saya keluarkan untuk bisa mengklaimkan asuransi kerugian mobil saya dulu. Nah, kalau yang jenisnya life insurance tadi, yaitu tergantung sama polis asuransi juga. Jadi balik lagi sama polis asuransi yang dipegang oleh nasabah. Karena setiap nasabah itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada dua nasabah, usianya sama, preminya sama, anggap aja sama-sama 1 juta per bulan. Terus ada nasabah yang ketiga dengan premi 500.000, sama-sama masuk rumah sakitnya. Berarti dengan manfaat yang dimiliki kan berbeda juga karena preminya berbeda. Maka pada saat masuk rumah sakit dan rawat inap, kalau misalkan rawat inapnya habis 60 juta contoh loh ya, 60 juta, ya ada kemungkinan yang bayar premi 1 jutaan tadi ini, yang 2 orang ini tadi, ya bisa ditanggung penuh atau di cover penuh karena plafonnya cukup untuk membayarkan tagihan. Nah untuk yang orang ketiga ini tadi, ya ada kemungkinan ya sebagian tidak di cover karena memang preminya hanya cukup untuk bisa membeli plan yang belum bisa mengcover keseluruhan tagihan rumah sakit. Jadi balik lagi kepada masing-masing orang nasabah punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga isi polis asuransinya atau isi manfaat proteksinya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi ini tadilah contoh-contoh produk asuransi kerugian ya. Ada asuransi untuk usaha, ada asuransi untuk inventory, ada asuransi untuk perjalanan, ada asuransi untuk rumah, ada asuransi untuk mobil. Jadi melindungi harta benda.